Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada barang kiriman lagi berupa modul BBM ya. Kit BBM mesin inverter las Lakoni 120 atau 121 GE dari beliau yang ada di Demak ya, Mas Rahmat Dwi Cahyanto di Demak, kirim ke Semarang, deket ya. Ini katanya kemarin sudah pernah dicoba diperbaiki sendiri tapi gagal ya, belum berhasil gitu, belum berhasil normal BBM-nya ya. Oke, langsung aja kita unboxing paket kiriman dari beliau yang ada di Demak ini. Saya golek cutter. Oke, kita buka dulu dari mana nih? Dari atas. Ini ya, paketnya rapi banget, mantap lah pokoknya. Dari atas kita buka ini, alamatnya. Oh ini ya alamatnya, nanti jangan sampai hilang ini. Tak anu dulu ya, alamatnya nggak hilang. Oke, alamat kita simpan dulu. Lihat kondisi mesin lasnya, mesin las modul BBM-nya seperti apa ya, yang belum berhasil diperbaiki itu. Oh. Oke, ini nah, wih, boy, oi, oh, oke, ini kayak tuku barang lur. Oke, ini ya kondisinya seperti ini. Modul BBM ini dibawakan sekaligus termistornya atau sensor suhunya. Padahal nggak dibawakan juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini sini sudah kelihatan ya, untuk fisiknya sudah diganti MOSFET driver atau MOSFET IRF Z24N dan MOSFET IRF 9 Z24N. Ini kakinya udah baru semua nih, kelihatan tinggi ya, udah diganti. Apalagi yang udah diganti temen. Di bagian belakang sepertinya di sini sudah dioprek-oprek ya, bagian jalur tegangannya, tegangan ke MOSFET maksudnya. Di sini ada resistor 2,2 ohm di paralel, 2 biji ya. Jadi yang lainnya apa ini ya, belum pernah diganti IC mungkin ya. Ini IC BBM juga belum pernah diganti, alhamdulillah. Nanti lebih enak untuk proses servisnya, karena untuk jalur layout atau pad di tempat IC-nya itu, jalur layout PCB-nya tipis banget dan gampang mengelupas atau gampang lepas ya. Jadi di sini ada jumperan di sini. Nih di sini ada jumperan kecil di dekat IC nih, apa nih? Jalurnya putus mungkin ini ya. Tapi dari solderan kaki IC-nya ini belum pernah diganti ya kayaknya, karena ini masih solderan asli dari pabrik. Cuma yang diganti oprek-oprek bagian output drivernya ini ya, bagian MOSFET dan jalur tegangan di kaki source MOSFET-nya. CA3140 juga belum diganti. Nah kemarin tanya-tanya gitu tentang Zener gitu temen ya. Beliau tanya tentang apa ya, kalau nggak salah itu hari apa itu, tanya tentang Zener di bagian CA340 atau saya lupa, pokoknya di daerah sini ya nanyanya. Kerusakannya, oh ya sampai lupa ya. Kerusakan dari modul BBM Lakoni ini katanya powing lali, nggak keluar tegangan output ya, atau frekuensi kerjanya nggak keluar, frekuensi BBM nya tidak keluar, tegangan BBM juga nggak keluar,
ketika posisi seperti ini, dan ketika dilepas ini ya untuk transistor Y1 di sini NPN di dalam ini ya, di dekat kaki IC ini kan ada Y1 3 transistor di sini. Ini kalau dilepas tegangan di kaki nomor 8 soft start itu keluar tegangan, tapi ketika dipasang hilang lagi gitu ya. Dan di sini juga sudah ada bekas solderan seperti itu. Jadi kerusakannya untuk PWM mesin las lakoni hampir sama ya, mirip-mirip. Jadi kebanyakan kalau nggak kerusakan api kecil atau arusnya tidak bisa dibesarkan, arusnya kecil terus, untuk ngelas nggak mateng, terus tidak keluar api, tidak keluar tegangan output, tidak keluar tegangan PWM, ataupun frekuensi kerja PWM-nya nggak keluar, ataupun ketika untuk ngelas dia OC ya, lampu merah proteknya nyala, UCP-nya nyala, ketika baru dinyalakan ataupun ketika ditempelkan kawat elektroda langsung nyala, itu biasanya yang sering terjadi di mesin di PWM mesin las lakoni ya. Jadi kebanyakan mesin las lakoni itu kerusakannya ya di sini awalnya, kerusakan di BWM-nya atau di driver BWM-nya seperti itu temennya rusaknya. Atau kadang-kadang ini ya BWM-nya lakon itu sering ini lampu merah 2 di sini, kayak klipnya ini nyala terus, nggak bisa mati. Itu biasanya disebabkan karena jalur feedbacknya ada bermasalah ataupun IC CA340 ini yang rusak teman. Oke, langsung aja kita coba cek nyalakan ya. Ini udah aku ngoceh ngomong nggak ada niram. Oke, di sini saya pasang dulu untuk tegangan primernya. Nanti kita coba cek bareng-bareng apa yang menjadi penyebabnya dari modul BWM kiriman. Oke teman, di sini ada suara berisik, suara kipas ya, kipas pendingin. Ini sudah saya pasangkan kabel primernya ya, tegangan primer 300 volt atau 308, 320 volt ya. Pokoknya ngolah kayak biasa nih, ngerti lah. Ini ternyalakan. Oke, di sini lampu hijau nyala ya, udah nyala itu. Sekarang kita coba tes ya, tegangan supply-nya dulu. Supply utama dari output power supply terbaca 28 volt. Dan sekarang kita coba ngetes tegangan 12 voltnya teman. Ya, sini yang tester yang ini. Itu tegangan 12 volt, kita cek di sini kaki nomor 3 output L7812. 12 volt di sini. Kok gak enek? Coba. Gini. 12 volt ada ya. Kita cek di kaki nomor ini, nomor 15 ya, untuk VCC IC KA3525 untuk menghidupkan IC PWM-nya. Supply dari 12 volt tadi, output dari IC regulator L7812 nomor 3 tadi yang 12 volt diumpankan atau diambil untuk menghidupkan IC PWM KA3525 di pin kaki nomor 15 sebagai VCC positif, dan sebagian lagi diambil untuk menghidupkan IC ini ya, IC op-amp CA340 untuk feedback. Sini nomor 15 ada tegangan ya, 12 volt sama seperti yang tegangan tadi, 12 volt. Dan ini di kaki nomor 7 IC CA340 terbaca 12,17 atau 12,1 volt ya. Kalau dibuatkanlah 12,2 volt, aman. Di sini yang aneh, setelah dicek tadi ya, ini ya, saya sempat ngecek di sini, karena tegangannya tuh muncul ya untuk output drainnya, untuk output kaki drain setiap MOSFET IRF ini, dia muncul tegangan 15 volt, dan katanya nggak ada ya, atau kata yang punya itu setelah saya baca lagi WA-nya itu, beliau mengatakan bahwa tegangan di output driver, tegangan di keempat MOSFET driver IRF Z24N dan IRF 9Z24N, itu tegangan di setiap kaki drainnya itu loss atau loss ya, maksudnya loss itu sama dengan tegangan suplai utamanya, yaitu 28 volt atau 27 volt. Ini yang dimaksud loss itu seperti itu teman. Jadi tegangannya itu loss sama seperti tegangan input supply-nya
yaitu 28 volt atau 27 volt. Ini malah naik ya, 29 volt sekarang. Dari sini bisa disimpulkan bahwa BBM ini kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak, teman ya. Jadi kadang-kadang BBM ini bekerja normal dan kadang-kadang dia protect ya, atau standby atau nggak keluar tegangan BBM maupun frekuensi BBM-nya di output drivernya maupun di output IC KA3525-nya. Karena sebelumnya beliau bertanya tentang itu ya, kaki nomor 8 IC KA3525 sebagai kaki soft start ya, yang diambil dari rangkaian SCR untuk sensor panas ini ya. Dari sensor panas atau termistor ini dia diumpankan ke SCR ini ya, SCR MCR 106 ini. Dia sebagai sinyal lanjutan dari termistor. Jadi ketika termistornya ini nggak terpasang atau saya cabut ya, yang biasanya saya jelaskan untuk pengecekan BBM lakoni, bagian termistor atau bagian sensor panas, sensor suhu sini harus dijemper. Ini fungsinya sebagai pengganti termistor atau sensor suhunya ini ketika nggak dibawakan ya. Jadi ketika dilepas atau tidak ada hubungan dari sensor, maka dia protect. Di sini ya, lihatan nih, dia lampu OC atau OCP-nya nyala ya, merah. Dan ketika lampu OC nyala, warna merah ini nyala, otomatis dia protect-nya aktif, teman. Ketika protect-nya aktif di kaki nomor 8 IC KA3525 yang di pin soft start ini tidak ada tegangan. Kita cek ya, 0 volt ini, yang ini 0 volt ya. Terus di sini di bagian output drivernya atau di kaki tengah setiap MOSFET IRF-nya di sini dia tegangannya loss. Nah, dimaksud loss itu seperti itu ya. Tegangannya loss itu sama dengan tegangan 27 volt atau 28 volt yang ada di sini tadi, yang ini, yang tester yang satunya, atau suplai utama dari output power supply utamanya. Jadi sini tegangannya loss. Jadi seperti ini yang dimaksud tegangan drivernya itu loss ya, atau tidak ada tegangan BBM-nya bekerja. Dan ini ketika dicek pakai frekuensi, itu frekuensi juga nggak akan keluar karena BBM-nya loss, teman. Atau dia OCP-nya aktif ya. Ini 0 ya, 0 Hz, nggak ada frekuensi, alias di sini hanya terbaca sebagai tegangan DC biasa. Seperti itu mungkin maksudnya tegangan BBM atau tegangan drivernya loss itu dia hanya terbaca sebagai tegangan DC atau direct current searah saja, tidak ada frekuensi yang mengalir di situ, teman. Jadi ketika si BBM dan driver ini normal bekerja, maka di sini tegangan itu diukur DC, tapi DC-nya itu ada frekuensinya, teman. Ada BBM-nya ya, ada duty cycle-nya aja. Jadi ada waktu dia nyala dan ada waktu dia mati. Duty cycle-nya biasanya 40-50% ya, setengah-setengahnya. Jadi nggak nyala terus. Kalau nyala terus, kalau duty cycle-nya 100%, sama aja dia tegangan DC biasa atau dia lurus terus gitu ya, nggak ada gelombang BBM yang ikut mengalir di tegangan DC tersebut. Jadi seperti itu, teman. Jadi ketika dicek di sini, terus tegangan di setiap drainnya, kaki tengah ini drain MOSFET IRF ini dia loss atau tegangannya hanya DC biasa sama dengan tegangan suplai utama, itu berarti dia BBM-nya ada yang bermasalah, dia OCP-nya aktif, atau ini bagian sensor panas itu ada yang bermasalah. Mungkin sensornya belum dipasang ataupun rangkaian protektornya yang bermasalah, rangkaian protektor panasnya yang bermasalah ya. Rangkaian protektor panasnya yang sendiri itu yang bermasalah. Jadi di sini ada SCR, ini MCR 106, ini biasanya menyebabkan dia OC atau lampu merah di sini nyala, ataupun tegangan BBM dan frekuensi nggak keluar, itu biasanya gara-gara ini MCR 106 ataupun IC BBM-nya sendiri KA3525 yang setengah rusak. Jadi kadang-kadang normal, kadang-kadang mati, atau kadang-kadang normal keluar BBM, kadang-kadang hanya terbaca sebagai tegangan DC biasa ya, atau tegangan yang disebut tadi loss tegangan di drivernya, seperti itu. Ini 15 volt ya ketika dia bekerja. Nah, dia OCP udah nggak nyala, dan di sini bisa dibandingkan, teman ya, di kedua set
ini kan satu set ya, IRF 9Z24N yang paling atas, nomor 2 IRF Z24N, yang nomor 2 N channel, yang tadi yang pertama P channel, yang nomor 3 ini P channel lagi atau IRF 9Z24N, yang terakhir ini IRF Z24N atau N channel. Jadi setiap set ini kan dia jadi satu ya, ini satu set, ini satu set, jadi ada 2 set. Dan outputnya ini nanti masuk ke ini, ke 2 pin yang ada di konektor 4 pin ini. Jadi nanti masuk ke trafo GDT atau trafo GDT osilator yang tempatnya di bagian PCB belakang ya, PCB power MOSFET final. Di situ GDT-nya biasanya kalau mesin las Lakoni itu GDT-nya bulat ya. Kalau mesin las Rino ataupun Daiden yang lainnya itu biasanya GDT-nya kotak ya. Bentuknya ferrit EE atau ETD. Kalau yang ferrit toroid yang bulat itu biasanya mesin las Lakoni. Tapi biasanya Rino yang IGBT itu pakainya bulat kadang-kadang ya. Rino yang MOSFET ya, yang tipe MOSFET itu biasanya bulat. Rino yang pakai finalnya MOSFET bukan IGBT itu biasanya GDT-nya bulat. Di sini bisa dibandingkan ya, tadi tegangannya loss atau terbaca sebagai DC biasa 15 volt 27 volt tadi. Sekarang 15 volt, dan ketika dicek pakai frekuensi ini terbaca sebagai PWM ya, 103,2 kHz. Ini hampir sama semua ya, cuma selisih sedikit biasa, tapi kebanyakan sama ya di keempat kaki tengah atau drain MOSFET IRF ini harusnya frekuensinya sama atau mendekati ya, nggak boleh selisih jauh gitu. Dan ketika dicek pakai osiloskop nanti akan terbaca gelombang PWM-nya ini ya, yang ini ada 2 set kan, kita cek di set 1 yang bawah sama yang atas, di sana akan terbaca tuh gelombang PWM ya, bentuk gelombang PWM seperti itu. Itu ada dead time-nya, waktu on dan waktu off di setiap set ya, yang channel 1 yang kuning, channel 2 yang biru. Jadi di sini ada 2 channel sebagai output driver PWM, dan nanti yang masuk yang sudah saya jelaskan tadi masuk ke pin ke 2 kabel trafo GDT ya, atau trafo osilator. Ini bentuk gelombangnya seperti ini teman. Ini coba saya dekatkan ya, nih saya dekatkan seperti ini ya. Dia ada waktu, ada jedanya, tapi di sini untuk di output drivernya itu dead time-nya itu agak apa ya, bisa dibilang dia belum sempat off tapi sudah nyala untuk channel 2 nya seperti itu teman. Coba ini biar nggak geter ya, biar nggak geter terus kok. Wah terus saya tak telepon. Wah terus lur. Oke. Nah, seperti ini. Ya jadi situ ya. Dia yang channel 1 yang kuning, dia belum sempat off nih ya. Tak geser ya. Nih tak geser. Oh. Ya, channel 1 yang warna kuning nih. Dia belum sempat off ya. Off-nya kan di sini dia. Yang biru, yang channel 2 udah nyala duluan ya. Nih, udah on duluan dia. Karena di sini tegangannya outputnya itu 15 volt ya, di output drain atau output MOSFET IRF-nya itu 15 volt, sedangkan di kaki gate-nya 5 volt ya. Jadi ada perbedaan nanti untuk apa dead time-nya ya, atau waktu nyala dan matinya MOSFET. Karena ini pengukurannya dia sebagai totempul teman ya, outputnya dia totempul atau antara high set dan low setnya digabung, terus antara kedua set tadi dibuat menyalakan atau mendrive trafo GDT. Jadi seperti ini bentuk gelombang. Coba kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan yang di kaki gate-nya teman, di kaki gate MOSFET-nya teman ya. Coba kita bandingkan. Sekaligus di sini kita juga belajar bareng-bareng teman. Oke, biarin tuh gerak ya. Coba kita ini ya,
Alhamdulillah ini ngepasi kakinya panjang. Nanti sebelum kita servis kita coba cek dulu ya, kita nyalakan lama untuk ngetes ininya. Nah di sini akan kelihatan. Oke bentar, coba iki. Oke. Nah di sini temen, kalau di kaki gate-nya seperti ini ya, di kaki gate MOSFET-nya ini antara low set dan high set-nya 5 volt. Ini 5 volt ya teman. Ini bukan ini. Ini nggak cocok teman ya. Ini belum saya kalibrasi tadi. Nih. Ya. Channel 1 kuning, channel 2 biru. Jadi channel 1 udah off, dia ada jeda dikit, terus yang biru baru nyala. Itu di gate di dead time untuk jalur gate-nya. Tapi untuk tadi yang di outputnya sini, outputnya drawasi kan. Outputnya drain sini ya teman ya, itu beda. Ini output drain seperti ini tadi ya. Beda detailnya gitu temen. Oke, kita akan coba ganti dulu teman, karena ini kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak kerusakannya ya. Dan ketika dicek juga tegangan supply normal, tegangan 12 volt normal juga, masuk ke IC juga ada hadir. Tadi PWM di sini tegangan 15 volt ada, frekuensi ada 103 kHz. Terus bentuk gelombang juga normal. Itu saya curiga pada IC PWM-nya ini sendiri teman, karena dia kadang-kadang normal dan kadang-kadang tidak. Dan di sini IC PWM-nya K3525 overhead ya, panas banget ini teman. Ini panas pol. Ini setengah rusak mungkin. Jadi kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak, seperti itu. Dan ini juga belum pernah diganti IC ya, cuma diutek-utek bagian rangkaian tadi, jalur soft start kaki nomor 8 IC K3525. Ini saya tunjukkan teman, saya ada ngeprint skema di sini. Nah ini kaki nomor 8, tapi ini bukan skemanya mesin las lakoni ya. Ini cuma gambaran atau konsep awalnya untuk PWM atau rangkaian PWM menggunakan IC K3525 sebagai pembangkit frekuensinya. Disclaimer dulu ya, ini bukan skematik atau bukan jalur-jalur di skema mesin las lakoni ya. Jadi ini secara umum seperti ini gambarnya teman. Di kaki nomor 8 ini adalah soft start atau SS, ini soft start. Dia ada kapasitor 6,8 mikrofarad yang dihubungkan ke ground. Ada resistor 100 ohm. Dari sini ada tadi ada 2 atau 3 bisa. Kalau di lakoni itu tadi ya yang transistor Y1. Y1 kan NPN ya, ini ya Y1 S8050 ada 2. Ini dia ditingkatkan ya, jadi kolektornya masuk basis dan ini emitornya dapat ground semua. Ini kolektor masuk ke kaki nomor 8. Nah ini bagian tadi di 100 ohm dihubungkan ke elko yang negatifnya juga, negatif elko juga dihubungkan ke ground. Dan ini SCR nya teman, nih SCR ya, MCR 106, ada kaki gate, katoda dan anoda. Ini dia juga terhubung ke outputnya op-amp ya. Outputnya op-amp 3140. Jadi juga terhubung ke sini. Pin 16 atau VREF ya, tegangan referensi. Dan juga terhubung ke komparator di kaki nomor 9. Jadi ini yang diutek-utek sebelumnya. Oke, nanti lanjut kita coba ganti IC PWM-nya teman. Mantap. Terus nanti kita coba tes lagi. Oke teman, di sini sudah selesai saya lakukan penggantian komponen, sudah selesai servis ya. Ini saya jelaskan apa saja yang diganti. Jadi yang utama ini sudah saya ganti, yaitu komponen IC-nya, IC PWM. Nih, IC PWM K3525 sudah saya ganti ya. Yang ori ini op-amp-nya CA3140 juga sudah saya ganti. Plus di sini saya tambahkan soket atau konektor IC. Ya, dia kelihatan lebih
tinggi IC-nya karena ditambahkan konektor atau soket IC. Tujuannya ditambahkan konektor ini biar mempermudah saat pemasangan IC maupun ketika mau bongkar pasang IC, dilepas pasang IC-nya lebih mudah, dan tentunya membuat IC-nya itu sendiri lebih awet ya. Karena kan kenapa lebih awet? Karena IC itu ketika diberi soket atau konektor pin seperti ini, itu menghindari panas berlebih dengan solder. Jadi menghindari kontak panas langsung dengan solder. Jadi kayak menghindari kontak langsung dengan panasnya solder, karena semakin sering IC itu terkena panas berlebih, entah itu dari panasnya daerah area sekitar IC-nya maupun ketika terkena kontak langsung dengan solder ya, dengan pen solder itu, maka membuat IC-nya itu lebih rentan rusak ya, lebih mudah rusak ataupun nanti nggak bertahan lama IC-nya, nggak awet ya. Di materialnya itu nggak tahan terhadap panas berlebih karena dia semikonduktor yang sangat sensitif teman. Jadi ketika terlalu sering terkena panas, itu menyebabkan IC itu sendiri yang cepat rusak atau fungsinya itu nggak maksimal lagi teman ya. Jadi usahakan ketika pemasangan IC ditambahkan soket atau konektor seperti ini, dan ketika pemasangannya pun juga lebih mudah, nggak ragu-ragu untuk nyoldernya, karena nyoldernya cuma kita nyolder atau masang kaki soketnya. Di IC-nya kan belakangannya masangnya konektornya dulu dipasang, baru IC-nya dipasang di konektornya ini. Untuk bagian IRF-nya yang awalnya tinggi ya, kelihatan tinggi, udah saya rapikan. Dan untuk solderan-solderan jalur-jalur yang lepas ataupun yang korosi ataupun jalur-jalur layout PCB yang mau lepas sudah saya rapikan kembali. Ini sudah paket komplit ya, sudah celing pokoknya. Jadi untuk sebelumnya itu di sini ada resistor ya, sudah pernah diservis. Ini saya kembalikan resistornya 2,2 ohm di paralel ya, sekitar 1 ohm di paralel 2 ini ya, 2,2 di paralel 2. Untuk dia di jalur positif 27 sampai 28 volt atau positif tegangan suplai utama BWM. Untuk lakoni ya sekitar gitu ya, 26 sampai 28 volt. Ini tegangan positifnya diambil jalurnya menuju ke kaki nomor 3, ke kaki nomor 3 MOSFET IRF 9Z24N atau MOSFET yang di baris nomor 1 dan baris nomor 3 ini. Dia MOSFET P channel. Mengapa di nomor 3 atau kaki source-nya dia diambil dari positif? Karena dia tipe P channel ya. Kalau P channel yang tadi ya IRF 9Z24N yang nomor 1 sama nomor 3, itu kaki nomor 3-nya atau kaki source-nya itu diambil dari tegangan positif suplai 27 sampai 28 volt atau 26 voltnya. Kalau di mesin las lain itu tegangan suplai utamanya 24 volt sampai 25 volt, tapi untuk lakoni sendiri sekitar 26 sampai 28 volt. Atau mungkin sampai 29 ya, mentoknya 29, enggak lebih dari itu. Dan untuk yang N channel itu adalah IRF Z24N. Dia di baris nomor 2 ini, IRF Z24N, dan IRF Z24N nya itu di baris nomor 4. Dari 24 itu N channel ya, yang 13 tadi P channel, yang 2 sama 4 IRF Z24N atau N channel. Kalau N channel kaki nomor 3 atau kaki source nya diambil dari source ground ya, atau dari ground nya suplai utama. Tadi yang P channel dapat positif, sekarang yang N channel dapat groundnya 27 volt atau dari sini ground. Jadi dia kalau diukur menggunakan multitester, diukur terhadap ground ya, diukur terhadap groundnya itu dia terhubung teman. Ini ya saya buktikan nomor 3 di sini nih, kaki nomor 3 ya, kaki source dengan ground, ini di ground utama dia nyambung ya, 0, atau pakai ini aja kontinuitas ya. Nah dia bunyi, ini juga bunyi ya, ini sama-sama ground, ini juga sama-sama ground. Oke, sekarang yang nomor 2
Tadi yang paling bawah ya, IRF C24 yang paling bawah. Sekarang yang urutan nomor 2 dari atas itu juga N channel, ini terhadap ground juga terhubung. Jadi yang N channel ke ground, sekarang yang P channel ini, P channel yang dapat resistor tadi ya, ada R fuse. Jadi tadi resistor 2,2 ohm yang di paralel 2 biji ini dia sebagai R fuse atau resistor pengaman untuk jalur positif menuju kaki source-nya. Jadi ketika ada masalah di drivernya sini, di MOSFET drivernya, maka si resistor fuse inilah yang menjadi pengamannya untuk putus atau mungkin terbakar gitu ya. Jadi nggak membuat short circuit atau tidak membuat konsleting di bagian suplai utama output dari SMPS-nya ini, teman. Sekarang nomor 3 ini terhubung dengan 27 volt atau 26 volt atau 8 volt, terserah. Yang penting untuk lakoni tadi sudah saya sampaikan ya, suplainya di atas 26 volt sampai 29. Ini terhubung dengan kaki nomor 3 P channel atau IRF 9C24 dan terhubung dengan positif 27 volt. Dan untuk kaki drainnya dijadikan satu ya. Jadi di sini ada 2 set. Setiap pasang terdiri dari P channel dan N channel. Ada 2 set ya ini. Jadi untuk kaki drain atau kaki tengah itu yang terhubung ini ya. Terhubung dengan body MOSFET IRF-nya itu kaki drainnya itu yang atas 1 set, yang bawah 1 set. Jadi ada 2. Yang atas ini jadikan 1 untuk drainnya. Yang nomor 1 nomor 2 itu kaki drainnya jadi 1, terus nomor 3 sama 4 jadi 1 lagi. Jadi beda ya. Jadi yang atas output sendiri, yang bawah output sendiri gitu, teman. Jadi kaki drainnya yang per set ini terpisah ya, isolated gitu. Jadi outputnya dari kaki drain ini, outputnya 2 set ini diambil untuk diinputkan ke trafo GDT atau trafo GDT osilator ya, yang di bagian, kalau mesin Lakoni di bagian belakang dekat MOSFET final yang bentuknya bulat itu ya. Outputnya ada 4 sub driver itu. Jadi tegangnya di sini sekitar 14 sampai 16 volt, nanti kita cek bareng-bareng. Terus di bagian sini ada zener ya, zener 2 itu di jalur gate MOSFET IRF-nya itu 15 volt. Biasanya zener ini menyebabkan tegangan output nggak keluar ya, atau BWM bermasalah ini. Ini yang sering menyebabkan BWM mesin Lakoni api kecil ataupun outputnya tidak keluar, BWM-nya nggak bekerja. Ini zenernya ini kadang-kadang short. Terus lagi di bagian belakang ini ada kapasitor non polar ya, kapasitor non polar di jalur gate juga. Jalur gate untuk IRF 9C24 dan atau P channelnya di sini ya. Ini C27 dan ini apa ya, C28, C26 sama C27 ini 2 biji ini. Biasanya ini sering juga bermasalah. Ini nilainya 10 nano ya, teman ya. 103 atau 10 nanofarad. Untuk bagian yang sering bermasalah lagi yaitu ini ya, 4 transistor driver ini kelihatan ya di kamera. Nih 4 transistor driver ini disusun secara totempol ya, outputnya untuk diumpankan ke kaki gate setiap MOSFET IRF tadi. Jadi 4 transistor ini sering juga bermasalah, menyebabkan IC PWM ketika diganti baru itu IC PWM-nya rusak lagi. Atau IC KA3525 ini ketika diganti baru dia langsung jebol atau tidak mengeluarkan tegangan output dan frekuensi PWM-nya lagi. Jadi ketika penggantian IC PWM baru KA3525 yang baru itu juga harus dicek ini dulu, teman ya. Dicek ke 4 transistor driver totempol ini dulu dicek. Ini yang tengah ini Y1 ya atau NPN. Ini TR aslinya yaitu S8050 versi SMD-nya. Jadi 1 2 3 ya. Itu 1 basis, nomor 2 ini emitor, nomor 3 kolektor. Seperti transistor biasa tapi cuma terbalik ya dengan versi DIP-nya. Kalau versi DIP-nya S8050 itu kaki basis di tengah, kaki emitor pertama dan kaki kolektor ada di pinggir nomor 3. Sedangkan untuk SMD-nya itu urut ya, BCE atau basis nomor 1, nomor 2 emitor, nomor 3 kolektor. Jadi kolektor itu nomor 3 di tengah ini. Ini. Jadi kolektor itu nomor 3. 3 1 1 2. Jadi 1 itu basis, 2 emitor, 3 kolektor, seperti itu. Ini sudah sering juga saya jelaskan.
Oke, cukup itu mungkin yang rusak, dan biasanya di bagian sini, bagian jalur soft start atau kaki nomor 8 ICK3525 itu ada transistor ya, ini S8050 juga, ada 3 transistor Y1 di sini. Ini cukup sering menyebabkan kerusakan di jalur soft start. Ketika jalur soft start ini tidak mendapatkan tegangan 4,7 sampai 5 volt, si IC PWM KA3525 ini tidak akan bekerja atau dia akan standby ya. Tidak mengeluarkan tegangan dan frekuensi BWM untuk bagian output drivernya, jadi akan diam saja dia. Ataupun ketika jalur soft start ini bermasalah, biasanya lampu OC ini akan nyala, lampu OCP overcurrent protection warna merah ini atau yang sering disebut OC itu akan nyala, menandakan BWM-nya belum bekerja. Dan untuk mesin laser lakonik sudah saya jelaskan ya, untuk sensor termistor atau sensor panasnya harus dipasang ataupun ini di jumper ya, jalur sensor panasnya, sensor suhunya harus di jumper untuk menyalakan atau menghidupkan itu tadi ya, yang terhubung ke jalur soft start atau kaki nomor 8 KA3525 itu untuk kayak trigger gitu ya, trigger untuk on off atau standby on-nya si BWM seperti itu. Di sini sudah siapkan osiloskop dan multimeter. Sekarang kita nyalakan, pasang dulu ya. Ini tegangan supply. Kita pasang dulu untuk jumpernya, ini jumper pengukuran ya, biar nggak megang gitu. Oke. Nyalakan dulu teman untuk power supply tegangan tingginya. Oke, di sini sudah nyala ya, nih 28 volt. Sekarang kita cek dulu 12 voltnya di sini teman. Nih ya, gak ketok. Nih. Ya. 12 volt ada, kaki nomor 15 juga ada, kaki nomor 7 CA340 ada juga, aman ya. Sekarang kaki output A dan output B KA3525 yaitu di kaki nomor 11 dan nomor 14. Kaki nomor 11 5,5 volt, kaki nomor 14 5,5 volt juga. Oke. Sekarang kita cek di outputnya transistor driver totempol yang ini, output emitornya ya, emitor ini Y2 5,5, ini Y1 5,7, ini Y1 NPN 5,7, ini yang Y2 5,5. Oke, sekarang kita cek di outputnya setelah filter ini, setelah filter transistor driver totempol kan ada sender tadi ya, sender 15 volt dan kapasitor non polar. Di sini di kaki gate-nya yang paling atas adalah IRF 9Z24N. Nih. Kita cek di sini. Kalau di sini diukur terhadap ground tegangannya 20 volt atau 21. Tapi ketika diukur dengan positif dia 5 volt. Kita ukur terhadap positif ya. Seperti ini. Dia akan terukur 5 sampai 6 volt. Oke. Kita balik lagi ke ground. Ini yang IRF Z24N 5,5, ini yang IRF 9Z24N 20,89. Oke, normal. Sekarang yang terakhir IRF Z24N atau N channel paling bawah. Kaki gate-nya 5,5. Jadi untuk tegangan gate maksud IRF dipastikan harus sama ya, ataupun nggak boleh selisihnya banyak. Jadi ya di rentang antara 5 volt sampai 6 volt gitu. Sekarang kita cek frekuensi langsung teman. Cek frekuensi di kaki gate-nya aja. Untuk ngetes nanti juga pakai osiloskop ya. Di kaki gate-nya frekuensinya seperti ini. 113, 112 ini kadang ngacak ya ketika di kaki gate. Langsung aja kita cek ya. Di kaki drain-nya nanti kita cek pakai osiloskop untuk kaki gate-nya. Ini kaki drain-nya atau output-nya dari output A atau transistor MOSFET atas set yang channel 1 104, ini yang bawah output drainnya 104 juga sama. Oke, langsung kita cek pakai osiloskop. Kita lihat untuk dead time-nya. Kita lihat dead time-nya teman. Ini untuk output input ke kaki gate-nya MOSFET IRF 9Z24N yang warna kuning itu ya, channel 1. Ini yang
IRF Z24N. Tadi ini yang kuning P channel, yang biru N channel. Ini sefase ya, atau dalam satu output APWM dari KA3525 tadi. Sekarang kita coba berpindah ke seberangnya seperti ini. Ini pindah ke seberang. Nah, seperti ini teman. Ini pindah ke seberang, itu ada kelihatan datemnya. Oke ya. Yang kuning sekarang saya balik, coba. Yang biru IRF Z24N, yang kuning IRF 9Z24N. Sama ya. Coba beda posisi untuk P dan N channelnya. Itu datemnya kelihatan. Yang warna kuning dia udah off, terus warna biru dia menyusul, channel 2 menyusul nyala, itu ya. Ada datemnya. Tapi ketika diukur di output drain dia akan seperti ini ya. Jadi ini ketika perbandingan bentuk gelombang atau kayak datemnya gitu ya. Datem di kaki, kalau datem itu kan di kaki gate-nya. Kalau ini perbedaan on off ya kayak datem juga, tapi di output drain-nya. Output drain MOSFET IRF Z24N terhadap IRF 9Z24N langsung di output drain-nya, ini beda fase. Seperti ini. Ya belum sempat off, yang warna kuning belum sempat off, dan warna biru udah nyusul duluan on ya. Jadi kenapa MOSFET IRF ini ketika belum ada beban trafo osilatornya dia udah panas teman di sini ya. Ini udah panas, bahkan panasnya ya kayak agak berlebih gitu ya. Tapi kan kalau di mesin las dia ada kipasnya ya, ada kipas pendinginnya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Kalau ada kipasnya dia lebih dingin nanti sirkulasi udaranya. Tapi normalnya kalau mesin las lakoni MOSFET yang ini panas teman. Nah tadi bentuk datemnya tadi sangat mepet banget teman ya. Bahkan tadi belum sempat off yang channel 1, channel 2 output drainnya dia sudah on duluan. Seperti itu. Mungkin penyebab dari panasnya MOSFET IRF ini ketika belum dipasangi beban trafo GDT teman ya. Oke, ini sudah siap kirim teman. Sudah siap kirim ke beliau yang ada di Demak ya. Nanti siap dites juga. Oke. Video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.